Di video kali ini, saya akan membahas tentang dana reinvestasi dividen di 2021. Apakah sudah bebas pajak di 2024 ini? Jadi, ini adalah suatu peraturan yang sangat bagus ya. Jadi, sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku di November 2020, dividen dari saham yang sebelumnya kena pajak final 10% menjadi 0% asalkan direinvestasikan dan dilaporkan tepatnya sih selama 3 tahun. Nah, undang-undang yang terbit di November 2020 ini, peraturan pelaksananya baru terbit di Februari 2021. Kemudian oleh Bursa Efek dan KSEI baru adopsi mungkin di pertengahan atau akhir 2021. Ya, sehingga sebelum dilakukan adopsi, perusahaan sekuritas atau kustodian masih memotong 10%, baru menjelang akhir 2021 tidak dilakukan pemotongan lagi. Nah, pada saat peraturan tersebut berlaku, banyak yang ada sosialisasi, termasuk juga dari saya waktu itu, dan ada investor yang melakukan reinvestasi untuk bisa memanfaatkan fasilitas 10% tersebut. Nah, pertanyaannya kan kalau 2021 sudah reinvestasi, apakah 2024 ini sudah bebas? Bebas dalam artian tidak perlu lapor lagi. Nah, sebagai gambaran, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, bagi wajib pajak perorangan, dividen dari perusahaan di dalam negeri, PT ya, jadi bukan perusahaan TBK, perusahaan milik Bapak Ibu, Anda pemegang sahamnya, dividen dari perusahaan TBK dikenakan pajak final 10%. Kemudian kalau misalkan Anda memiliki perusahaan di luar negeri, atau Anda menjadi pemegang saham dari perusahaan TBK di luar negeri, Anda punya saham Amazon, Google, Alibaba, mereka membagikan dividen, pada saat itu dikenakan pajak progresif hingga 30%, karena masuk penghasilan neto luar negeri. Nah, sekarang malah tarif pajak maksimalnya bukan 35%. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, pajaknya menjadi 0% dengan syarat direinvestasikan di dalam negeri dan dilaporkan selama 3 tahun. Nah, instrumen reinvestasinya juga fleksibel, Bapak Ibu. Waktu program pengungkapan sukarela, PPS waktu itu, terus terang aturan reinvestasinya ribet. Kenapa? Untuk bisa mendapatkan diskon, maksudnya tarif PPS yang lebih rendah, kita harus melakukan reinvestasi, sama seperti tax amnesty tahun 2015. Cuma bedanya kalau 2015 dibebaskan, maksudnya fleksibel gitu ya. 2019 kalau nggak salah ya, pengungkapan sukarela ini lebih rigid. Dia hanya bisa reinvestasi ke sektor real atau reinvestasi ke instrumen keuangan, tapi instrumen keuangan yang diterbitkan secara khusus. Jadi kalau misalnya kita memilih reinvestasi, ada seri bond khusus dari pemerintah, ataupun baik yang rupiah ya maupun yang dolar, ataupun perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi, tapi belinya cuma boleh pada saat IPO atau pada saat Anda right issue, Anda tukar dari right issue menjadi saham. Kalau beli saham dari secondary market itu nggak dihitung. Kalau dipikir-pikir, make sense juga sih. Kalau kita beli saham secondary market kan itu cuma berpindah antara investor A ke investor B. Tapi kalau Anda beli di IPO, merealisasikan right issue, atau membeli seri khusus obligasi pemerintah yang rupiah dan dolar pada waktu itu, nah itu berarti dananya bisa digunakan oleh perusahaan penerbitnya atau negara gitu. Nah, kalau di reinvestasi dividen ini bebas. Kita boleh masuk tabungan, deposito, obligasi, reksadana, tabungan, boleh masuk ke sektor real, Anda beli tanah, beli emas, beli bangunan, bisa penyertaan modal ke perusahaan sendiri. Boleh juga pindah-pindah. Oh, tahun ini di reksadana, habis itu pindah ke saham, habis itu pindah ke jadi bangunan seperti itu. Pindahnya juga bebas. Kalau PPS itu enggak. PPS itu pindah-pindahnya sudah diatur, cuma boleh sekian kali. Nah, jadi ini sangat-sangat fleksibel. Nah, yang agak repot itu di pelaporannya. Kenapa? Karena
Anda tidak hanya melapor 1 kali, tapi harus melapor 3 kali. Ya, lapor 3 kalinya itu bukan dalam 1 tahun lapor 3 kali, per tahun lapor sekali. Jadi selama 3 tahun. Nah, sebagai gambaran, misalnya Anda mendapat dividen, misalnya di bulan Januari 2021, batas waktu untuk melakukan reinvestasi, jadi batas maksimal ya, itu adalah di akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Jadi kalau Anda terima dividen di tahun 2021, mau Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember, batas untuk reinvestasi adalah akhir Maret 2023. Nah, tapi sebetulnya salah satu instrumen reinvestasi itu adalah tabungan. Kalau Anda terima dividen dari perusahaan yang Anda investasikan ya di pasar modal, itu kan masuk ke RDN. RDN itu juga reinvestasi. Jadi bisa juga Anda laporkan sebagai tabungan pada waktu itu. Nah, langkah-langkah untuk melaporkan reinvestasi itu sebagai berikut. Ya, ini saya kasih contoh sederhana. Misalnya, investor dapat dividen dari berinvestasi di saham Bank BRI sebesar 100 juta di tahun 2021. Kemudian dia reinvestasi di reksadana terproteksi Panin di April 2021. Jadi masih tahun yang sama. Nah, pelaporannya sebagai berikut. Anda masuk ke website DJP Pajak. Di profil Anda aktivasi layanan dulu. Ya. Di layanan ini Anda pilih e-reporting investasi. Ya, jadi ini dipilih dulu. Nah, kalau sudah Anda aktifkan, biasanya dia akan logout dulu. Setelah itu Anda login. Nanti Anda ke dashboard, ya, pilih layanan. Nah, pada saat di layanan, nanti ada kayak logo e-reporting ini Anda klik. Selanjutnya akan masuk ke bagian e-reporting. Nah, di e-reporting inilah pelaporan reinvestasi dividen dilakukan. Nah, yang yang dilaporkan di sini itu ada 2. Ini ada satu slide yang somehow kelewatan ya, mohon maaf. Jadi di laporannya ini ada dua laporan. Laporan pertama itu adalah laporan dividen. Jadi kita melaporkan terima dividen dari PT apa, tanggal berapa, 100 juta tadi contohnya. Terus kita komit mau reinvest berapa. Kalau misalnya terima 100, Anda mau reinvest 50 juta, berarti ya tulis 50 juta aja. Nah, kalau gitu sisanya gimana, Pak? Berarti Anda punya kewajiban pajak 10%. Tapi kalau misalnya Anda terima dividen 100 juta, mau komitmen reinvestasi juga 100 juta, berarti tidak usah bayar pajak dividen 10% tersebut. Nah, itu laporan pertama, laporan dividen. Ini mohon maaf di sini tidak muncul, tapi nanti di YouTube yang berikutnya akan saya kasih contohkan. Nah, setelah itu ada lagi namanya laporan investasi. Kan kita terima dividen 100, komit mau investasi 100. Realisasinya mana? Nah, realisasinya kita isi di sini. Kita pelaporan yang keberapa, tanggal investasi, artinya tanggal kita melakukan realisasi, dan kemudian bentuk daripada investasinya. Kita bisa pilih tadi, bisa sektor real, bisa juga sektor pasar modal. Nah, kemudian di sini nominalnya. Nah, pelaporan ke ini, kalau Anda akses di 2024, pilihannya itu adalah seperti ini. 3 2021, 2 2022, 1 2023. Ya. Jadi ketika kita melakukan reinvestasi, pelaporan ke-nya itu pilihannya cuma 3 ini. Nah, yang 1 2021, 2 2021 nggak ada. 1 2022 juga nggak ada. Kenapa? Karena batas reinvestasi dan pelaporannya itu Maret tahun berikutnya. Kalau Anda reinvestasi di 2021, pelaporan pertamanya berarti di Maret 2022. Pelaporan keduanya di Maret 2023, pelaporan ketiganya di Maret 2024. Nah, di Maret 2024 ini ya munculnya cuma ini. Kalau 2 ini tidak muncul lagi. Nah, kalau tidak muncul lagi artinya Anda tidak melakukan pelaporan ke 1 dan 2 2021, sehingga secara peraturan sebetulnya Anda wajib
membayar pajak 10% atas dividen yang Anda terima di tahun 2021. Nah, munculnya 1, 2, 3 ini, itu juga berarti atas dividen yang diterima dalam 1 tahun, ya tadi harus lapor 3 kali. Lapor 1, 2, dan 3. 1 2021 ini munculnya 2022, 2 2021 munculnya 2023, 3 2021 munculnya 2024. Atas dividen yang Anda terima di tahun 2022, ya ini merupakan pelaporan yang kedua. Nah, atas dividen yang Anda terima tahun lalu, 2023, ini pelaporan yang pertama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pelaporan dividen. Nah, balik ke pertanyaan. Kalau saya sudah reinvestasi, kemudian saya sudah lapor juga selama 3 tahun, apakah 2024 ini sudah terbuka? Kalau kita mengacu ke pasal 36, ya, ini disebutkan, investasi yang dimaksud dalam pasal 35 dilakukan paling sedikit 3 tahun pajak. Nah, 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan diterima. Nah, jadi kalau misalnya saya menerima dividen di tahun 2021, 3 tahun pajak kemudian boleh saya pakai. Nah, walaupun reinvestasinya baru Maret tahun depan, tidak apa-apa. Karena patokannya 3 tahun pajak sejak penghasilan diterima. Nah, kalau tadi saya terima dividen di 10 Januari 2021, 3 tahun pajak kemudian itu apakah 10 Januari 2024? Nah, kalau ini saya sempat mencari tahu tentang definisi tahun pajak. Ya. Jadi kalau dalam peraturan perpajakan, yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun kalender. Artinya kalau tadi 10 Januari, 3 tahun pajak, 3 tahun kalender, 10 Januari 2024. Ya. Tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Nah, jadi kalau misalnya saya pakai 3 tahun kalender, 10 Januari 2021, berakhirnya 10 Januari 2024. Jadi sejak 11 Januari saya sudah boleh konsumsi itu dividennya. Jadi saya tidak perlu reinvestasi lagi. Tapi kalau saya menggunakan tahun buku, ya, bukan tahun kalender, berarti kan saya reinvestasi 2021. Berarti 3 tahunnya 2021, 2022, 2023. Berarti 2024 1 Januari saya sudah bisa pakai. Tapi kalau saya menggunakan tahun kalender harus menunggu sampai 10 Januari. Nah, sekarang pertanyaannya 3 tahun kalender, 3 tahun pajak itu 10 Januari atau akhir 2024 ini mana yang berlaku? Kalau menurut saya bisa ditanyakan kepada petugas pajak yang menangani Bapak Ibu. Ya, saya sih kira investasi ini hal yang baru. Mungkin tidak semua petugas pajak juga mengerti. Tapi kalau yang jelas ya Bapak Ibu, secara peraturan, atas dividen yang kita terima, itu sebetulnya kena pajak 10%. Tapi dengan melakukan reinvestasi selama 3 tahun dan melaporkannya, maka itu dibebaskan. Untuk itu, ketika menerima dividen, Bapak Ibu perlu melakukan pencatatan atau paling tidak dari rekap laporan sekuritasnya kita dapatkan dividennya berapa. Baru dari dividen tersebut kita lakukan reinvestasi dan melaporkan reinvestasi tersebut. Nah, secara teknis sih Bapak Ibu pelaporannya tidak bisa pada waktu yang sama. Misalkan saya terima dividen bulan Januari 2024 ini. Mau langsung lapor bisa nggak? Nggak bisa. Harus tunggu 2025 dulu. Karena 1/2024 itu baru muncul di sistem pajak tahun depan. Jadi ya Anda masih punya pencatatan yang bagus. Tapi kalau misalnya Anda merasa, waduh, repot banget, saya bayar aja deh. Boleh sih. Itu nilainya 10% dan dibayar maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah Anda menerima dividen tersebut. Ya kalau dividennya kecil-kecil mungkin nggak berasa. Tapi saya merasakan dan juga berdiskusi dengan beberapa pemegang saham besar, aturan ini membuat yang namanya pemegang saham sekarang lebih royal bagi dividen. Kenapa? Karena dia dapat 10% lebih besar
Kemudian aturan reinvestasinya itu sangat longgar dan fleksibel. Nah, demikian tentang apakah dana reinvestasi dividen sudah bebas pajak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.